Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, berjumpa lagi pada kesempatan ini. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan mempelajari tentang al-qisosu atau kisah fil Quran yang ada di dalam Al-Quran. Jadi, sebagaimana kita ketahui, memang salah satu isi dari Al-Quran itu adalah berita-berita atau informasi-informasi yang terjadi pada masa lalu. Nah, salah satunya adalah tentang kisah. Ya. Em, apa itu kisah? Yaitu pemberitahuan Al-Quran tentang ihwal umat yang telah lalu, termasuk nubuat, kenabian yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Ya. Nah, di samping itu, Quran juga banyak mengandung keterangan-keterangan tentang kejadian-kejadian pada masa lalu, sejarah-sejarah bangsa-bangsa, negeri-negeri, dan peninggalan atau jejak setiap umat. Nah, ini eh, kenapa Al-Quran mengandung itu? Ya, salah satu fungsinya agar umat sekarang yang membaca Al-Quran itu bisa mengambil ibroh, bisa mengambil pelajaran hikmah dari kejadian-kejadian yang uh, ada pada masa masa lalu, ya. Nah, bagaimana cara memahami atau metode memahami uh, kisah yang ada dalam Al-Quran, ya. Nah, sebagaimana dipahami, diketahui bahwa sesuatu itu dinyatakan valid ada itu kalau bisa diverifikasi. Nah, sementara kalau eh, terjadinya peristiwa itu sudah sangat lama, kemudian tidak bisa ditemukan bukti empiris. Nah, ini bagaimana? Ya, apakah sesuatu itu bisa dinyatakan valid menjadi sebuah fakta sejarah yang bisa diyakini? Ya. Maka dalam hal ini memahami kisah yang ada dalam Al-Quran itu, eh, kita disarankan untuk mengelompokkan kisah Al-Quran itu dalam kategori berita-berita gaib. Ya, karena karakteristik orang-orang mukmin yang paling nyata dan menonjol adalah beriman kepada yang gaib. Ya, jadi banyak sekali apa namanya keterangan-keterangan, ya, misalnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi yang namanya seorang muslimah itu memang eh, mau nggak mau, suka nggak suka, dia tidak bisa terlepas dari percaya kepada sesuatu yang gaib. Nah, jadi meyakini kisah yang terjadi pada masa lalu itu, ya pendekatannya adalah pendekatan percaya pada sesuatu yang gaib. Karena memang tidak bisa dibuktikan secara empiris. Ya, termasuk salah satu yang harus dilakukan bahwa ini masalah keimanan. Kalau Anda sudah percaya kepada Al-Quran, ya, maka apa yang diberitakan oleh Al-Quran itu ya otomatis Anda percaya. Termasuk pada kisah-kisah umat terdahulu. Meskipun misalnya ya sejauh ini belum bisa dibuktikan. Karena memang ada yang sudah bisa dibuktikan. Ada peninggalan-peninggalan arkeologisnya.
ada jejak-jejak bisa ditelusuri, yang bisa dilihat. Ya, misalnya jejak sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, peninggalan-peninggalan fisiknya ada Ka'bah, ya, ada ritual-ritual haji yang semuanya itu merupakan eh, apa namanya hal-hal yang bisa membuktikan akan eksistensi keberadaan sejarah masa lalu keluarga Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, kategori gaib kisah Al-Quran yang pertama gaib pada masa lalu. Ya, contoh kisah tentang dialog malaikat dengan Tuhannya mengenai penciptaan khalifah di bumi. Contoh lagi kisah tentang penciptaan alam semesta. Contoh lagi kisah tentang penciptaan Nabi Adam. Ini kan, ini kan nggak mungkin ya dibuktikan secara empiris. Ya, jejak-jejak peristiwanya juga nggak ditemukan karena ini menyangkut manusia pertama. Ya. Maka pendekatan keimanan tadi, keimanan pada sesuatu yang gaib itu memang taurat yang paling paling tepat. Kita kadang-kadang memang tidak harus minta bukti ya, akan sesuatu itu ada kalau kita sudah percaya kepada orang yang membawa berita tersebut. Ya, jadi selesai itu urusan kalau Anda percaya pada si pembawa berita. Nah, tanpa harus minta bukti empiris. Ya. Kemudian ada gaib yang terjadi pada masa kini. Misalnya kisah tentang turunnya malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kisah tentang kehidupan makhluk-makhluk gaib seperti setan, jin, iblis, ya, yang masih terjadi sampai sekarang. Ya, jadi semuanya adalah bersifat gaib. Kemudian gaib pada masa depan. Ini contoh kisah tentang akan datangnya hari kiamat. Kisah tentang Abu Lahab kelak di akhirat. Ya, kisah tentang surga dan neraka. Ya, serta orang-orang yang ada di dalamnya. Ya. Nah, selanjutnya dalam Al-Quran ada ragam kisah. Ya. Yang pertama kisah para nabi. Jadi kisah ini bercerita mengenai dakwah mereka kepada umatnya, jihad yang diberikan Allah padanya, sikap dan reaksi orang yang menentang dakwahnya. Kemudian tahapan dakwah serta akibat-akibat yang diterima mereka dari orang-orang yang mempercayai dan menentang. Nabiatan, Nabi Nuh yang bahkan istri dan anaknya menentangnya. Kisah Hud, kisah Ibrahim bersama dua putranya, yaitu Ismail dan Ishak, ya, dan lain sebagainya. Ragam yang kedua yaitu kisah tentang peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Ya, ini cukup terkenal. Uh, Misalnya tentang Luqman Hakim, tentang Tolut, Jalut, ya. Itu tentang Dzulkarnain, tentang Ashabul Kahfi,
ya, serta Korun, tentang Fir'aun, ya, dan lain sebagainya. Ya. Lalu ragam yang ketiga, kisah yang terjadi pada masa Muhammad. Misalnya kisah tentang perang Badar, perang Uhud, kisah tentang Ababil, kisah tentang peristiwa hijrah. Nah, ini terjadinya adalah pada masa kehidupan Rasulullah SAW. Ya. Apa hikmah dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran? Yang pertama menjelaskan asas-asas dan dakwah agama Allah dan menerangkan pokok-pokok syariat yang diajarkan oleh para nabi. Ya, jadi dari kisah yang ada dalam Al-Quran itu kita banyak belajar. Ya, meneguhkan hati Rasulullah dan umatnya dalam mengamalkan agama Allah, serta menguatkan kepercayaan pada mukmin tentang datangnya pertolongan Allah dan kehancuran orang-orang yang sesat. Jadi misalnya Rasulullah harus menghadapi eh, tantangan yang berat dari orang-orang kafir di Mekah, ya, yang notabene itu masih memiliki kedekatan darah dengan beliau. Ya. Maka sampai Rasulullah diancam nyawanya beserta para pengikutnya. Itulah yang kemudian menyebabkan perintah hijrah, ya, hijrah berpindah secara fisik dari Makkah ke Madinah. Yang ketiga, menyibak kebohongan para ahli kitab dengan hujah yang membenarkan keterangan dan petunjuk yang mereka sembunyikan tentang eh, penentangan mereka. Ya. Jadi para ahli kitab itu tahu, ya, tahu akan isi kitab mereka, tetapi berusaha menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam kitab mereka. Ya, misalnya ini pada surat Al-Imran 93, semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharapkan oleh Ismail Yakub untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia, jika kamu orang-orang yang, ya. Nah, tentang bukti arkeologis ini ada informasi, ada catatan tertua yang ditemukan, yaitu yang merupakan catatan inskripsi atau naskah Ebla yang diperkirakan berumur 2500 sebelum Masehi. Di kumpulan naskah ini digali dari sebuah tempat yang bernama Tel Mardih, sebelah barat Syria, ya. Dan sekarang ini terdiri dari 15.000 potongan lempengan dan fragmen. Nah, lempengan ini bersama teman-teman di Timur Dekat, Mesir dan Arabia, digunakan sebagai ajian catatan, ya, independen untuk membenarkan dan menguatkan kisah-kisah dalam Al-Quran. Nah, ini uh, mungkin ini berita gembira, ya, nanti kalau memang nyata betul, berarti ada bukti empiris yang menguatkan informasi yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Nah, tentu ada bukti arkeologis yang paling
nyata yang bisa kita lihat dan masih eksis, yaitu Baitullah, Ka'bah. Dan peruntutan ritual ibadah haji, ya, di mana ibadah haji itu merupakan napak tilas dari perjalanan kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sa'i misalnya, lempar jumroh misalnya, itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, baik, saya kira demikian untuk tugasnya. Silakan Anda lihat di My Class, itu ada tugas untuk tema kali ini tentang kemukjizatan Al-Quran. Jadi silakan membuat esai ringkasan yang berisi tema kemukjizatan Al-Quran dalam perspektif sains. Silahkan, pendek saja. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.